Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah. Saya dari kelas IPA 4B, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN pada awalnya diawali dari perjanjian konferensi tingkat tinggi atau KTT pada tahun 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Di mana pada konferensi ini menghasilkan sebuah visi yang sama antara negara-negara ASEAN, yakni ASEAN Vision 2020, di mana tujuan dari visi ini menjadikan kawasan ekonomi Asia Tenggara menjadi lebih makmur dan pengembangan serta pemerataan ekonomi di setiap negara-negara ASEAN. Pada KTT 2003 yang dilaksanakan di Bali menghasilkan hasil yang sama dengan KTT sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 1997. Di mana pada KTT 2003 para pemimpin ASEAN setuju dan menyatakan pentingnya mengintegrasikan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA sebagai salah satu tujuan yang utama dalam mengintegrasikan atau menyesuaikan perilaku ekonomi di kawasan ASEAN sendiri yang akan diterapkan pada tahun 2009. Pada KTT 2006 yang diberlakukan kembali di Kuala Lumpur, Malaysia, menghasilkan sebuah konsensus yang baru yang isinya menyatakan bahwa tahun diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA perlu dimajukan menjadi tahun 2015 yang sebelumnya pada tahun 2020 dan menghasilkan deklarasi Cebu yang membuat keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi semakin nyata dan meliputi semua komponen-komponen ekonomi yang ada, seperti barang, labor, modal, investasi, hingga jasa. Secara umum, tujuan dari MEA adalah pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat di daerah Asia Tenggara atau ASEAN. Tujuan tersebut diuraikan secara lebih rinci pada deklarasi Cebu, di mana tujuan utama dari terbentuknya MEA adalah 1. Menciptakan pasar tunggal untuk seluruh masyarakat ASEAN dengan elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti arus keluar masuknya barang antara negara anggota ASEAN menjadi bebas bea cukai atau pajak, termasuk juga tenaga kerja, modal, dan investasi, sehingga menciptakan pusat produksi untuk negara-negara ASEAN. ASEAN menjadi sebuah kawasan yang memiliki desain ekonomi yang tinggi dan ditandai bertambah kuatnya peraturan dalam hal ekonomi atau kompetisi ekonomi, perlindungan konsumen, haki, perpajakan, serta pengembangan infrastruktur. 3. Pemberdayaan ekonomi dalam kawasan ASEAN khususnya pada sasaran utama yakni revitalisasi usaha kecil menengah atau UKM. 4. Serta mengintegrasikan ekonomi pada kawasan Asia Tenggara dengan ekonomi global di mana tujuan meningkatkan peran ASEAN dalam kebijakan global, sehingga menjadi sisi positif bagi negara-negara ASEAN dikarenakan masukan negara-negara ASEAN dianggap penting. Demikianlah hasil paparan dari masyarakat ekonomi ASEAN. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fistabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.